Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kembali lagi di We Love to Drive. Yes. Bareng sama Aziz, sama Adit. Jadi, kami bertiga hari ini akan membawa sebuah mobil yang memang kami ingin bawa, kami ingin kendarai, kami ingin nikmati di jalan. Kita akan berjalan agak jauh hari ini. Dan mobil yang kami pilih adalah MG4 EV. Dan untungnya baju yang saya pilih bukan baju kotak-kotak. Kalau enggak kita bertiga kembar nih kotak-kotak Iya juga semua. ya. Tumben mas nggak pakai kotak-kotak mas. Iya tumben. Karena gue ada feeling lu pakai baju kotak-kotak. Itu kan seragam auto driver mas. Iya. Dan kali ini kita akan kemana kita hari ini? Yang penting ingin jauh mas. Jadi Makan. belum ada tujuan Belum nih. ada tujuan. Makan siang. Makan siang sih paling enak. Makan siang. Oke. Kemana ya? Kita kalau jauh nggak mungkin ke arah utara. Oh, Iya. nyebur, mentok, Nyebur. Mas. Nyemplung. Kita mau ke barat, selatan, atau timur. Timur lah. Lebih cocok. Ke arah timur aja lebih apa ya? Lebih banyak jalannya- pilihan Lebih ya? banyak Iya. pilihan. Oke. Jadi kita akan makan siang. Kalau biasanya hari normal kita akan makan siang itu dekat-dekat kantor. Tapi karena ini We Love to Drive, kita akan cari yang jauh. Kita akan cari makanan yang, tapi makan juga harus enak. Jangan Enak. cuma. Ada satu yang enak. Oke. Demen sate kan? Demen lah. Siapa orang Indonesia nggak suka sate? Sate Maranggi gimana? Wah, Cakep tuh. ya? Udah lama Mantap, banget tuh. Purwakarta. Iya, Itu Purwakarta. daerah mana sih? Purwakarta ya benar ya? Purwakarta daerah mana? Iya enggak maksudnya itu Purwakarta bukan sih? Iya, Oh Purwakarta ya. Oke. Jawa Sana Barat, kali aja. Jis. Jawa Barat. Iya, Jawa Jawa. Cikampek tuh. Oke. Let's go. Bentar. Siapa yang nyetir? Yang nyetir, Mas. Gue duluan. Loh, kok gue? Koldo, gue udah opening dan openingnya panjang-panjang, gue Tapi- mestinya nyetir duluan. Tapi Kayak ya tidur aja kan ya kita sama-sama reviewer pengen mencoba mobil ini pertama kali karena ini kan juga pertama kali kita Kita selesaikan dengan cara yang dewasa. Padahal tadi mau tidur dewasa. mas langsung mas. Gimana tuh? Baru nyetir. Selesai dewasa tuh gimana? Gambarin. Dengan tebak-tebak ya, kirain dengan tebak-tebakan Cap-cip tuh, ilmu Mas, pengetahuan dewasa, mobil. Cap-cip tuh pakai kaki. Yes. Nyetir duluan. Ya udah. Ya udahlah. Kunci di mana? Saya tidur aja mas. Di gue. Oh, di lu. Bisa kan langsung Kalau masuk? gue nggak masuk mobil, lu Iya, nggak bisa jangan tantang. dong. Ini nih. Enggak, Mas kan lu masuk sama aja. Nggak mau. Oh gitu ya. Harus Drivernya gitu. Oke, Aduh. yuk, let's go. Tidur guys. Yes, akhirnya saya duluan yang nyetir mobil ini. Hoki. Kali-kali biar Tapi sama kan Fitra namanya mulu hokinya. Tapi kan We Love to Drive pasti kita akan gantian kan. Oh iya betul. Cuman kan yang pertama lah yang Nggak Ya. ada bedanya, sama aja kastanya. iya sih. Ya nggak, yang penting maksudnya gua pertama kali nyobain mobil ini. Ini mobil range-nya berapa ya? Range-nya 425 mas. tapi tadi setelah isi full 100% 510. Tadi Ini- kita udah jalan ke sini ke tempat opening. Iya, 99% sekarang 503. 505. Betul. Iya. Sekarang udah berkurang sedikit 503. Iya. Oke lah ya, kita mau menuju ke Karena Tapi sebenarnya kan mobil listrik jarang orang itu pakai mobil listrik sehari itu 500 kilo, ya betul. kecuali ke luar Luar kota. kota. Ya. Tapi 500 kilo itu kita udah kalau ke arah timur tuh ngelewatin kira-kira 2 atau 3 SPKLU yang 200 kW. Sekarang udah 200 kW. Semua udah 200 ya? Iya. Nah, artinya kalau misalnya mobil ini kita charge pakai yang 135 kW, itu dengan kapasitas baterai dia 51 kWh. Betul. Dia bisa di bawah 40 menit dari 10 sampai 80%. 10-80% ya. Itu udah cukup untuk kita Ya misalnya kita Jalan lagi. kan di rest area pasti kita mungkin makan, minum, ya, sholat istirahat. gitu ya. 40 menit mah udah lebih dari cukup untuk kita istirahat kan. Udah. Sambil Habis ngecas. itu begitu kita balik mobil udah penuh lagi. Sekarang kita udah sampai di tol MBZ Singkatan dari Muhammad
bin Zayed. Oh, iya. Muhammad bin Zayed. Oke, betul. Udah ditodong. Itu siapa, aja. Jis? Hah? Itu siapa? Raja Arab. Oh, iya. Nah, bukan raja, salah satu pangeran kan atau Emang ada pangeran Mas di Arab? lah, raja kan cuma satu. Oh iya. Oh, Ini anak kan Raja raja. Salman. Oh iya. Iya, itulah pokoknya lah. Pak Zayed itu juga ngasih masjid di Solo. Oh, kan? benar. Iya, benar. Namanya juga Masjid Syekh Zayed. Syekh Zayed, betul. Tapi Arab Saudi Mas berarti ya? Alah, emang ada Arab apa lagi selain Arab Saudi? Dubai. Qatar. Ini kan Uni ada banyak Emirat banget. Arab. Iya. Dubai kotanya ya. Ya, intinya kita sekarang kan we love to drive nih. Sebenarnya bukan review amat lah ya. Kita Iya. tuh mau ngetes mobil sekaligus ngetes fitur-fiturnya. Jadi We Love to Drive ini itu kita benar-benar menikmati aktivitas berkendara yang seharusnya juga Anda semua lakukan ketika Anda baru membeli sebuah mobil atau mobil Anda gitu, benar-benar bisa dinikmati rasa berkendara. Jadi kita akan manfaatin fitur-fitur yang memang mendukung keasikan berkendara di tiap mobil. Makanya kita ganti-ganti terus kan We Love to Mobilnya, Drive mobilnya. betul. Jenisnya ini pertama kalinya nih kita pakai EV. mobil listrik. Iya. Yang dulu orang bilang wah nggak bakal bisa asik deh bawa mobil listrik. Iya, gitu iya. kan. Tapi sekarang zaman udah berubah. Teknologinya berkembang, fitur-fiturnya juga menunjang untuk kita nyetir ke luar kota nih. Iya. Salah satunya ada drive mode, Mas. Iya. Jadi drive mode-nya ini di sini ada 5. Sini udah. Oke, ada navigator. Nah, itu dia. Dia ada 5 drive mode. Ada eco, terus ada normal, terus ada sport, ada custom, terus ini apa? Snow. Oh iya, ada snow. Oke. Untuk Nggak kepake ya, snow, snow. pasti nggak kepake. Mungkin snow itu bisa kita pakai kalau di jalan yang agak berlumpur ya. Karena snow Dianggap ya itu buat sama lah penyaluran nyari traksi tenaganya tuh nggak yang instan gitu. Tapi yang sangat berguna yang custom. Custom tuh kita bisa Karena yang individual ya. Iya, kita bisa tenaga mesinnya bisa di setel. Oke. Kita mau yang eco, normal atau sport. Berat setirnya bisa di setel. Pedal force-nya Iya, itu juga bisa di jadi seberapa instannya gitu ya. Terus Energy recovery-nya? energy recovery juga kita bisa setel. Jadi ini benar-benar mode berkendara yang kita bisa ini sendiri. Adjust sendiri, menyesuaikan sama kebutuhan kita kan. Iya, betul. Pengen nyobain sportnya. Sembalap ah. Enggak, ini kan ngetes sampai maksimum ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Kenceng juga loh. Kenceng juga loh ya, 170 horsepower, torsinya 250 Nm. Nah, ini ada fakta menarik nih, Sis. Apa tuh, Mas? Jadi kan sebenarnya MG4 EV ini kalau di luar negerinya ada dua versi mesin. Ya. Ada dua versi tenaga. Yang standar sama yang long range. Yang standar sama yang long range. Yang long range itu 60 kalau nggak salah ya 65 kWh kalau nggak salah baterainya. Oke. Yang ini 51 kWh. 51, oke. Yang 51 kWh ini 170 HP. Betul. Yang satu lagi 200 HP. Ya. Uniknya 0-100-nya Yang ini lebih kencang. yang ini. Yang ini 7,7 detik kan? Iya, yang itu 7,9. Lebih kenceng. Oh, karena ini Mas, baterainya lebih Karena ringan. baterainya lebih ringan. Iya. Dan baterai lebih ringan itu artinya pengendalian lebih lincah, Betul. efisiensi lebih bagus. Iya, cuman beda range-nya aja ya berarti ya. Iya. Jadi ini good deal juga dong yang Coba, standar range. kita agak ini dulu, agak kurangin dari kecepatan maksimal. Oke. Pelan-pelan Pak Sopir. Gini. Ngomong-ngomong pelan-pelan Pak Sopir ya. Kemarin gue sprint rally, navigator gue bilang pelan-pelan Pak Sopir. Siridon. Iya. Oke, kita misalnya Oke, kita jalan misalnya let's say 60 lah 60 ya. 60. Kita jangan Oke, lebih pelan dari 60. Kita 60 Kita mau nyusul gitu ya. Kita 60. Iya, Oke. Kita mau nyusul terus Ini sport langsung, ya, nah, pejapol ya. nah. Wah, kerasa punggung. Iya benar. G-force-nya itu berasa kalau mobil udah listrik. 100 lewat lagi. Udah 100 iya. Dan dia rear wheel drive ya. Betul. Ini MG murni listrik yang pertama yang rear wheel drive. Iya, Sebelumnya kan kan pernah bikin ZS EV ya. Betul. Tapi ZS EV itu kan basisnya dari ZS. Iya, bukan beneran Bukan yang real platform listrik. listrik ya. Ha. Dan itu front wheel juga.
Dan dari pengalaman gue memang mobil listrik yang dibuat dari nol sebagai mobil listrik itu lebih fun to drive dibandingkan mobil yang sejatinya buat mobil normal Terus dikonversi iya. gitu ya. Karena ini dalamnya bisa Luas. lega, kemudian baterai itu ditempatkan di posisi yang proper sesuai keinginan engineer-nya. Dan ini dimensinya kan bisa dibilang kompak ya mas, kecil gitu. Tapi gue bisa lega soldier gitu, loh iya, depan. lega. Gue Belakang juga lega. soldier loh depannya. Kaki tuh juga enak gitu, bisa nggak terbatas gitu. Ini posisi nyetir lo gimana? Posisi nyetir enak nih mas. Penyetelan setir bisa tilt teleskopik. Terus ini elektrik kan joknya. Iya. Bisa naik turun, maju mundur. Kanan kiri bisa juga. Ah enggak dong. Abis gini, abis si Aziz ngomong ini bisa naik turun, maju mundur, terus kayak mikir mau kata apa lagi gitu. Kanan kiri, gue juga mikir lagi kanan kiri nggak bisa. Oke, kita kan perjalanan nanti kita semua akan nyetir kan. Akan nyetir. Kita nanti juga, ya walaupun ini bukan review, tapi kita reviewer. Iya. Jadi kita nanti coba cari satu hal yang paling kita suka dari mobil ini. Oke. Dan kita juga cari satu hal yang kita paling tidak suka dari mobil ini. Oke, bisa. Oke, tapi in the meantime enjoy driving dulu. Oke. Karena apa? We love to drive. BTW suspensinya gimana? BTW, by the way. Iya kan Kok singkatannya kan anak muda, kalau lagi- umurnya Parah mas, ngomong umur mulu. Nggak apa-apa, Pak Haji. Maaf ya Pak Haji. Haji sih. Gue pakai BTW juga kalau WA, tapi nggak kalau ngomong depan kamera. BTW, Iya kan nggak apa-apa. ngomong-ngomong, by the way, gitu. Kan jaksel banget. Anak Padahal Jaksel aja lu. padahal kita jakbar ya kantornya. Lo anak Tangsel, Oh, bukan iya. Jaksel. Mepet mas, mepet jaksel sama tangsel. Oke, Oke, balik lanjut. lagi. Suspensi gimana mas? Menurut gue ini cukup nyaman loh. Apa ya kalau istilahnya Mas Fitra bilangnya cukup dewasa lah Iya, gitu ya. Jadi benar. ini bumpi-bumpinya MBZ nih masih diredam cukup baik gitu loh. Iya, dewasa, Ziz. Jadi dia nggak bisa dibilang yang empuk-empuk banget yang sampai melayang gitu ya. Tapi ini masih lebih ke arah comfortable ketimbang ke arah keras. Keras betul. Dan tapi gue nggak tahu handlingnya gimana. Nah tapi belakang juga enak sih. Gimana? Belakang gimana? Memang karakternya sedikit lebih kaku nih dibandingin Iya. depannya. Iya, karena depan ini posisi di tengah kan Iya, dia. di Iya. belakang tuh agak lebih kaku tapi masih nyaman banget mas. Iya, Terus terutama kayak- legroomnya. Legroom, headroom. Enak, nggak masalah ini. Mas. Tinggi lo berapa, Dit? Sama kayak lu mas. Jangan 177. Oh enggak, lo lebih tinggi karena rambut lo lebih Iya, naik. nambah sesenti lah mas. jangan nanya tinggi gua ya. Apa? Jangan nanya tinggi gua. Enggak apa-apa, jangan nanya aja. Jangan nanya aja. Gua nggak terbiasa buat merendahkan rekan sekerja. Tapi merendah mas tingginya. Iya, udah jangan ditanya gitu, udah jangan tanya. Enggak. Sama. Gue nggak bilang lo rendah ya. Iya. Nggak nyampe 177 aja. Iya. Kita udah sampai di KM 57 rest area, bukan buat istirahat sih. Bukan buat ngecharge, tapi buat istirahat. Mau ke toilet sebenarnya. Iya. Tapi Ini kita kita di istirahat SPKL juga dulu. sih emang. Iya. Tapi sebenarnya tujuan utama kita pengen memperlihatkan bahwa di Ada. kilometer 57 ada SPKL UPLN Betul. yang ultra fast charging. Oh, ini bukan fast charging doang. 200 kW. Oh, iya. udah 200 kW, udah bukan 50 kW lagi ya sekarang ya. Ini dari G20 yang tadinya dipakai di Bali. CCS. Oh, jadi dipindahkan ke sini atau Iya, jadi kan di Bali kan ada banyak kok, ada 60 Charging sekian station. charging yang 200 kW Iya. buat kendaraan delegasi waktu itu. Iya, Dan waktu waktu itu, itu kan ya. pemerintah bilang nanti akan disebar. Oke. Nah, ini salah satunya nih. Ini Udah ada- tersebar di sini. Tersebarnya 200 kW sih cepet banget, walaupun mobil ini 135 kW, 35. artinya bisa ngecharge dengan kemampuan maksimalnya 10 Ya. sampai 80%, 39 menit artinya. Nggak usah di-charge lah ya. Enggak lah, jangan, Tadi jangan. range masih 390. Iya. Nggak apa-apa, kita sengaja mau ngetes kan emang. Padahal mungkin dia pengen nyicipin listrik daerah sini, cuma Iya kali ya. jangan deh, pengen nyicipin. Ntar aja, Nah, ntar karena aja. kita mau ngetes juga kan. Iya. Ya udah, istirahat dulu sebentar.
Oke, Punya jalan. cara, punya cara, Gantian punya nyetir. Dulu, tar. Nggak boleh? Kunci di gua. Ya Nggak bisa. Kok nggak gantian? Lah, enggak kan nyobain. perjanjiannya sampai Sate Marangi. Habis Sate Marangi, nah sweet dah tuh. Selesai ya sampai Iya, satu. bener. Gantian ya. Ya, tidur aja kalau gitu mas. Mas, ini In 3 kilometers, take the exit on the left. Nah tuh udah tahu kan jalannya. Lo mau nanya itu kan? iya, Lo mau nanya jalan kan? Iya. Itu udah ada Apple CarPlay-nya, udah Oke. gua pasangin. Oke. Baru dia itu dijawab. Mas, Soalnya dari tadi Mas Itra belum konekin apa-apa kan? baru dikonekin sekarang kan tadi kita habis dari luar. Iya, Baru dari 57 kita konekin Apple CarPlay langsung ke Sate Marangi. Oke. Soalnya gue lupa ini exit tolnya. Exit tol kan tinggal ujungnya jauh nyampe. Enggak, maksudnya exit tol yang ke Sate Maranginya kan? 2,3 km. Oke. Bentar. Ini mana ininya ya? Tol. Dari Ini dia. KTP nggak bisa. Nggak bisa. Alhamdulillah. Sampai. ya pas banget nih mas. Apaan tuh? Pak Haji makan satenya Bu Haji. Oh bener. Benar-benar gini ya. Haji itu kan ibadah. Iya. Sebenarnya itu bukan titel, bukan kita itu. Jadi udah nggak usah kasih Oh, iya, buat titel Siap gitu, siap. Haji. Udah, Yang penting itu. kita makan sate Bu Makan Haji. aja, yang penting kita makan. Tapi ini memang namanya Sate Marangi Haji Yeti. Betul. Legend sekali. Legend. Terbaik sini. Iya. Walaupun gue sering kesini loh, belum selalu pernah balik. sekalipun ketemu Haji Yetinya. Masa sih? Iya, cuman Tapi ada fotonya aja. Iya, ada fotonya ada kan? Ini agak kecepatan nih sebenarnya. Kita Si Aziz, jam. Aziz nyetirnya Setengah lumayan 11. baru setengah 11 ya udah nggak apa-apa kita Nggak apa-apa brunch. lah. Makan siang kita lewati, nanti sore kita makan lagi. Betul, setuju. Selamat makan. Makan mas. Mari makan, Mas. Di sini nih sate sama sopnya tuh enak. Terbaik. Mantap, mantap. Masalahnya adalah nggak ada garpu di sini, sendok semua. Mungkin orang di sini pakai tangan mas rata-rata. Itu dia tadi bilang, Mbak Kenapa nggak ya? ada garpu, di sini nggak ada garpu. Terus gimana? Pakai tangan aja? Berarti gitu dong mas. Enggak, karena Sampai. nggak diperlukan Tapi mungkin. nggak tahu alasannya apa ya kira-kira nggak Nggak ada diperlukan. Sate tinggal gigit. Oh ya Sop, restoran. kuah, Sop begitu nasi udah ada kuahnya kan susah, apalagi piringnya ceper. pakai kerupuk mungkin. Di gini-gininya. Ya udah lo nextnya jangan pakai garpu ya makan. Jangan dong. Toko bawa garpu di rumah mas. Nextnya. Bawa Oke, dari rumah. selamat makan. Mari makan. Kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang. Berapa tusuk? Gue 8. Gue 10. Oh, bohong. Gue 10. Gua 8. Gue 2. Enggak, lu 12. Oke, kita kemana lagi, Mas? Sekarang gue yang nyetir, Ra. Kan? Iya, oke. Gue nggak mau balik ke Jakarta dulu. Oke, iya. Lanjut. Karena dulu. kalau balik ke banyak Jakarta lecet. langsung lewat tol. Oke. Ini udah di Purwakarta, mendingan kita kiri Heeh. ke arah Bandung. Oke. Lewat jalan biasa. Tangkuban Perahu dong. Iya, lewat Tangkuban Perahu. Subang ya mas. Apa? Subang ya. Subang, Tangkuban Perahu. Iya, Tanjakan pokoknya MN, lewat jalan ya. yang berliku-liku itu. Range masih aman dong. Aman banget, aman banget. 383. Iya. Oke, ini mumpung kita kecepatan berhenti nih, nanti kalau di jalan tuh kita susah berhenti lagi. Oke. Kita komentarin dikit mengenai desainnya. Jadi desainnya ini paling futuristis di antara MG yang lain. Betul, karena dia sebuah mobil listrik. Mm-mm. Dia nggak ada grill di atas, Ya. tapi dia masih ada sedikit grill di bawah ini. Itu radar kan, Mas? Oh ini Ada fitur fitur radar radar ya? ya? Ada Dia udah radarnya pakai kan? fitur radarnya, dan fitur radar apa? Radarnya tuh pakai biru Iya, iya, iya. warnanya ya. Betul, Nah, betul, betul. Ini juga
enaknya mobil listrik, jadi bebas ganjil genap. Ganjil genap. Terus kalau dari depan tuh kayak X bentuknya nih. Gue suka sih mas, Iya. sporty desainnya. Lebih ke arah futuristis sih. Jadi Iya. lampunya kan LED, matriks LED. Hmm. Ini untuk menggambarkan futuristis mobil ini, MG tuh nyebut lampu ini Galaxy Technology. Teknologi dari Galaxy. Matrix. Galaxy Technology Matrix Hmm. LED. Nah terus sampingnya juga mas. Oke, kita Tuton bahas nih. sampingnya. Oh iya, Tuton ya. Ya tuton hitam terus atasnya. ini nih. Tuton. Di depan tadi lupa mas, ada kamera 360-nya. Oh, Nah, oke. Ini ada gini-giniannya ya? Yoi, cladding. Iya. Tuton juga. Nah, lampu belakangnya juga unik banget nih. Lihat, hampir nggak ada mobil lain yang lampu belakangnya tuh Iya. menonjol setara mirip sama bempernya. Bempernya. ininya. Iya. Ada logo MG-nya, kaca juga, Mika ya, Iya. Mika lampunya. Terus Ini dia juga LED lampu belakangnya. spoiler 2 kanan kiri. Yoi, keren sih. Dan di sini seperti tren mobil sekarang ya, nggak ada Nggak ada iya, nggak ada wiper belakangnya. Dia mau mengandalkan aliran angin untuk menyapu kaca. Nggak ada wiper, nggak ada knalpot mas. Iya iya dong. Nih, tulisannya dong MG for Electric masa ada Ini knalpotnya. ada kayak dekoratifnya gitu loh nih Oh iya, lampunya. bener di atasnya nyala-nyala. Ini LED. Dia model desainnya tuh Cygnus Decorative Light. MG menyebutnya begitu. Penting Siklus LED. simbol dekoratif light. Betul. Iya. Jadi emang Betul, lampu benar. depannya punya nama, lampu belakangnya Belakangnya juga punya nama, iya. Ada Iya. lampu di bawah belakang. Oh, itu ada Ada fog lampu lamp rem. belakangnya Iya. ya. Itu fog lamp atau lampu rem ya? Fog lamp ya harusnya ya? Fog lamp belakang. Lampu rem kan di sini. Oke. Ya, belakangnya juga ketutup sampai bawah ya. Jadi Ketutup biar sampai bawah. nggak banyak turbulens udara. Oke, Jalan. let's go. Siapa Gantian. nyetir nih? Gue di belakang. Masih Gue- Sweet nyetir. dulu mas. Apa? Sweet dulu. Apanya? Sweet dulu. Nggak pakai sweet. Kapan gue nyetir? Sweet dulu. Gak pakai sweet. Udah gak bisa nge-counter. Kayak anak kecil tau nggak home pimpa. Masalahnya ntar mas, berarti gue kebagian nyetir yang macet. Oh iya, bagus juga sebelum Bandung kita gantian nyetir ya. Iya. Oke. Kita langsung jalan ke arah Bandung. Oh ini nggak pakai tombol start lagi ya? Enggak, injek pedal rem langsung nyala. Ini bener-bener pertama kali gue nyetir ini loh, Iya. MG4 EV. Oh dia udah bulat ya? Iya. Oh udah ready. Let's go. Kita buka kaca dulu. Biar kelihatan kamera. Dada-dada dulu nggak? Biasanya kalau kita mau ke Bandung dari Purwakarta dan nggak lewat tol, itu kita lewat Subang. Iya. Ya, kita pernah di We Love to Drive sebelumnya lewat situ kan ya, Betul. tapi dari arah Bandung. Nah ini sengaja kita pilih jalan yang beda lagi nih. Iya. Ini lewat jalan yang lebih kecil karena nyetir mobil tuh ada rasa asik ketika kita ngelewatin satu daerah yang kita belum pernah lewat situ sama sekali. Iya. Gitu. Jadi mungkin jalanannya nggak selebar yang dari Subang, mungkin nggak secepat yang dari Subang gitu ya, tapi kita dapat pengalaman baru di Iya. sini. Nama daerahnya, nama jalannya Purwakarta Wanayasa. Purwakarta Wanayasa. Dan ini B-road ya, jadi jalannya bergelombang, terus berliku-liku. Tapi ini satu sih posisi nyetirnya gua pas Bagus. banget ya. Kaki tuh bisa selonjor ke depan, ergonomis. Terus setirnya bentuk apa nih? Flat bottom, Flat top bottom, bottom. top Flat bottom. bottom sama flat top ya. Flat top, Iya, flat top. top bottom. Top bottom atas bawah. Ini berliku-liku kecil lewat jalan kampung. Untungnya ya sama seperti karakter mobil listrik ya. MG4 ini juga effortless banget lewat tanjakan. Iya, karena bisa hilang keasikan berkendara kalau misalnya begitu tanjakan. Iya. Kalau ini tuh antara tanjakan sama enggak ya Sama. sama aja. Instan. Instan ya.
0-100-nya aja 7,7. Iya. Torsinya 250 Nm tuh dari putaran 0. Top speednya yang 160 km per jam, Ya, dan itu kita tidak ngetes Iya. karena Jalanannya nggak ada Ilegal juga, nggak bisa dites. berat setirnya pas. Tapi kalau misalnya kita mau beratin, kita bisa pindahin posisi berat setirnya ke sport, bisa juga ke ada yang settingan yang lebih enteng lagi. Ini Mas Fitra pakai mode berkendara apa Mas? Normal, Normal ya. Dari tadi kita pakai normal terus ya. normal. Tadi fun fact Mas, pas lu pindahin, lu nyetir, ternyata teleskopnya mas jauh mas mainnya ya. Gue udah nggak nyebut itu loh, Dit. Lo masih nyebut, kasihan lo Aziz. Gue udah diem aja loh ini. Gue udah nggak nyebut bahwa pas gue masuk ke mobil gue harus mundur setirnya banyak. Dan mundur aslinya masih kursi. enak kan mas, aslinya tadi masih nggak masalah sebenarnya Iya, teleskopnya. gitu. Ternyata pas tarik, wih mas jauh tuh mas. Kalau gua mundurin teleskopiknya, tangan gua kedekatan kaki gua. Oh ya itu. Kalau gua mundur lagi kaki gua nggak nyampe. Ya itu alasannya Jis. Jadi udah itu tadi paling proporsi gua Oke. segitu. Tapi ada rasa apa ya? Ada rasa kayak nyetir mobil konsep. Karena interiornya minimalis banget, minimalis futuristis. Ini layar instrumen, layar multimedia ini juga lengkap banget, udah Apple CarPlay, Android Auto. Ya. Terus di sini ada konsol mengambang. Di atas konsol mengambang itu ada transmisi, ada rem parkir, terus ada wireless charging. Oh iya. That's it. Tas lu. Oh, Nah. belum ngecharge ya Belum tadi? mas. Masih Setirnya full. palang 2, nggak bulat juga. Ditambah desain eksteriornya yang tadi juga futuristis, bikin mobil ini tuh unik dan menarik perhatian banget. Apalagi warnanya Mas. Kalau warna kan selera kan, tapi warna yang biru ini, Iya. tadi pas kita di SPKLU kilometer 57 aja orang pada ngeliat ngeliat. Iya benar. apaan ya gitu ya. Terus juga head unit juga banyak nih menunya. Coba Dit, ada apa aja Dit? Nih ada EV, ini ada Informasi ya. tentang mobil ini, charge setting, Oh iya ada ya. ada current essential range. Ini current range-nya berapa? Masih belum current. Sekarang berapa range? 300 336 km. 336 kilo, baterai 66%. 66%. Energy consumption. Wih, keren deh itu ya, ada Bisa grafik-grafik dari kayak gitu charging ya. station juga. Lupa mobil Eropa, gue mau ngesen ini lagi. Saya di kanan ya. Nah Sini di sekarang kiri. kita mulai masuk ke section jalan yang lebih halus dan Iya. tapi masih sempit, masih Lebarnya sempit, sama sama iya. tadi lah kurang lebih. Pengen cari jalan nikung, pengen nyoba nikung kencang. Nanti ada lagi sih harusnya Mas. AC Nah, terus AC tuh keren mas. Dia nggak ada konsol sendiri, nggak ada pengaturan sendiri. Oh Dia iya. di sini di layar semua di sistem multimedia ya. entertainmentnya. Cuman intuitif juga sih mas tuh, masih ada arah Ya anginnya. jadi kita masuk ke menu AC ya. Menu AC habis itu keluar semua. Iya. Ya tambah satu pekerjaan lagi, yaitu mencet menu AC-nya. Tapi habis itu ada latar belakang interiornya, Iya. semua di situ. Tapi jadi simple kan, nggak ada Iya. tombol-tombol AC lagi Iya, gitu loh. bener-bener minim tombol lah di Iya, minim. kabin itu. Tapi emang nyetir mobil ini asik dan easy karena simple, bener-bener gampang banget, kita langsung ngerasa nyatu sama mobil, dan visibilitas. Ya, setuju. Oke, visibilitas belakang emang lebih kecil dibandingkan yang lain, dibanding kaca lain, karena memang itu konsekuensi dari desain. Ya. Tapi yang ke depan, ke samping, spionnya, bener-bener kita tuh kayak punya kontrol ke semua keadaan jalan. Udah nyetir mas, gue mau nyobain, pengen. Nanti ya, nanti. Lo belum pernah nyoba juga ya? Gue pernah nyobain mobil ini sebenarnya di Bangkok waktu itu. Ah ya udah, kalau dari Bangkok. Tapi udah mah. lama banget mas, kan beda jalanan Bangkok sama Feel-nya sini, Mas. beda jalanannya Feel-nya beda, ya. bener. Oh dia curang Mas, dia udah pernah ke Bangkok terbang buat ngetes mobil ini Iya. Mas. Oh, iya, bener. Berarti bener dia ditaruh di paling terakhir Mas. Iya bener. Bener Iya, dia bener. hokinya nggak dapat nyetir pertama. Oh ya, sama satu lagi mas, menurut gue di mobil kedap kabinnya. Iya. Iya, betul. Walaupun memang mobil listrik itu seperti MG4 EV kan nggak ada suara mesin, nggak ada getaran mesin, Iya. tapi ini juga insulasinya bagus nih, Bagus karena dari luar juga nggak terlalu kedengeran Iya. suara mobil lain atau motor, kecuali motor yang ganti knalpot. Iya. Betul. Apalagi knalpot ember ya ada lah. Betul, ada mas. Masih masuk. Ember Mas, ember. Oh bukan ember ya, ember. Bener. Rotoise juga oke kan Mas? Aduh nih, rotoise-nya kecil loh rotoise. Iya, makanya oke kan. Ini bannya hampir nggak ada noise sama sekali, kita Iya. lari 40-50. Terus
kita asik nyetir, menikmati aktivitas mengemudi tanpa memberi pencemaran ke lingkungan. Betul. Coba nikungnya. Ah iya sih, karena baterai itu di bawah ya, jadi center of gravity itu rendah, jadi mobil tuh nggak ada limbung sama sekali. Direct ya, Mas? Iya, direct itu bikin confidence ketika di tikungan. Pelan-pelan Pak Supir. Enak, Presisi ya, asik ya. presisi. Aduh, coba bagian nyetirnya di sini. Cuman lurus doang ya tadi sih. Iya lagi, salah ini lagi. Salah ngambreng. Tapi kadang-kadang kagum ya, Indonesia tuh bener-bener banyak banget yang bisa diekspor. Pulau Jawa aja nih, ini Jawa Barat. Yang ini aja kita nggak pernah lewat loh. Belum pernah lewat nih kita. Belum habis yang kita ekspor tuh, banyak banget Mas. Bagus lagi, aspalnya enak banget. Aspal baru nih Mas, ini baru diservis nih. Ini kita ngelewatin gunung apa Mas kira-kira? Tangkuban Perahu. Pegunungan itulah Perahu. ya. Namanya Tangkuban Perahu. Wah, Nggak tahu bukan. sih, tapi yang ini gunung apa? Iya. Ya nanti kita kan menuju ke Tangkuban Perahu kan. Cerita rakyatnya tuh kan, ceritanya ada anak dan ibu yang Anaknya naksir. terpisah. Oh iya, Terpisah bisa dulu. lama gitu ya, terus anaknya itu tiba-tiba naksir sama ibunya karena sudah berapa puluh tahun nggak ketemu. Dia nggak tahu bahwa itu ibunya gitu kan. Terus ibunya tidak mau ngasih tahu bahwa dia tuh ibunya, tapi biar bikin anaknya tuh nggak mau nikah sama dia, dia kasih tugas yang challenge gitu ya, suruh bikin kapal yang besar. Terus abis itu sebelum fajar itu sudah Harus jadi selesai. kampung. Ternyata udah mau selesai. Akhirnya dia minta bantuan ke Buto Ijo atau apa gitu ya. Nah terus ada pasukan akhirnya dia minta bantuan pasukan kalau nggak salah ingat itu minta dikasih pantulan cahaya, jadi mataharinya yang sebenarnya masih belum nyampe sini tapi dipantulkan ke langit itu, jadi seolah-olah udah fajar gitu. Jadi anaknya gagal kan, pas gagal kayaknya dia marah terus ditendang perahu besarnya, terus terbalik ya jadi Tangkuban Perahu. Tapi itu cerita rakyat ya. Bukannya ayam berkokok Mas? Itu ini. Oh bukan ya? Apa? Roro Jonggrang. Oh ya, tapi ceritanya gitu juga mirip ya. Cuman ini fajarnya dipalsukan. Oh fajarnya dipalsukan, bukan yang berkokok ya. Wah, beda generasi Mas. Nggak pernah dengar gua. Kita kayak anaknya yang lagi didongeng. Oh iya benar. Aduh, gue cuma lupa namanya siapa? Bukan Maling Kundang Mas ya? Maling Kundang di mana? Beda. Kalau lagi asik ini enak mobil kameramen, kita salip dulu aja. Sorry ya kameramen. Syuting boleh, fun to drive jangan sampai lupa. Karena kita We love to drive. Bentar, karena kita we love to drive. Ya, karena we love to drive, karena kita we love to drive. Jadi double. Sekali-sekalinya nih mobil kameramen kita cuekin nih. tapi jalannya ternyata seru ya Mas. Tadi kita Seru, sempat iya. pesimis sebenarnya Mas. Kok jalannya kecil? Ternyata pas kesini seru. Wah asik. Dia kalau lewat jalan-jalan hutan kayak gini, ada peta dari Apple CarPlay-nya tuh enak. Jadi kita tahu tikungan di depan tuh apa gitu kan. Semacam face note Mas. Semacam face note gitu. Ada satu tikungan lagi, habis itu lurus. Kiri berapa nih Mas? Kiri 4 long. Don't cut. Ya pasti semua don't cut kalau di sini. Ini dia kiri 4 long. Biasanya berapa? 200 meter into gitu kan ya? Iya. Ini 2 kilo into. Ngomong-ngomong face note, MG itu dulu legendaris di rally. Oh iya? Pakai MG Metro. Oh. Kayak gini bentuknya mobilnya. Tahun berapa tuh Mas? Itu grup B. Oh, grup B. MG Grup B. Metro apa ya? 6R4 atau apa gitu namanya. Grup B kelas neraka Mas. Kelas neraka tuh yang Grup B. tenaganya gede banget. Iya. Nah MG itu salah satu pemain di grup B itu, dan
ada yang sempat masukin MG Metro itu Nah, buat Indonesia. rally di Indonesia. Oh. Tapi udah direekspor lagi, Oh. kan itu nggak boleh di keep kan karena cuma buat motorsport. Yang bentuknya Kotak-kotak. Iya, kayak hatchback gitu ya. Hatchback, Ya, kotak-kotak. oh iya, I know. Ya lo udah lihat footage-nya tadi. Kan enggak Oh, nggak ada kelihatan. kelihatan dari sini. Ini gue aja masih kebayang-bayang. I know. Cuman tahu lawan di grup B ya berat banget sih. Iya, itu Tapi pas keren tuh, berangkat. iya. Keren tuh. Tahun 80-an, 80-an. mesin turbo, Iya. 400 HP, 400 itu sih HP. gila, gede banget. Bahkan ya. mobil rally sekarang aja tuh HP-nya di kisaran 300 Iya. 350. Waktu zaman itu 400 dengan belum ada keamanan penonton waktu itu. Iya. Iya, terus remnya juga belum secanggih sekarang. Iya. Peranti keselamatannya belum secanggih sekarang. Gokil. Wah, nanjak terus nih. Lumayan. Berapa derajat ya? Ya. 7 lah ada kali ini. Curam tapi. Apa? Tanjakan curam atau terjal, Mas? Tanjakan terjal. Terjal. Oh, tanjakan Benar, terjal. curam. Nah, iya. banyak kan dari Anda juga ngomong tanjakan curam. Iya, iya. Yang benar terjal. Oh. Terjal. Ih, Itu yang kadang suka lupa tuh. Iya, effortless banget sih nanjak kayak gini. Walaupun pasti mengurangi range ya, karena Iya. mobil biasa juga pasti lebih boros Iya, kalau nanjak betul, kayak gini. Mas. Cuman ini tuh nggak perlu RPM tinggi, nggak perlu pindah gigi, Iya, betul. effortless aja gitu. Karena dia nggak ada peak power tertentu kan, Mas? Cuman kecil gitu suaranya tuh. Nah ini begitu setelah tanjakan turunan kan, dapat ini lagi, Dapat dapat regeneratif listrik ya. lagi, Regeneratif. regeneratif dan ada 4 setelan di sini. Jadi kita bisa pilih yang sesuai dengan mau kita. Ada 3 itu fix ininya regeneratif Regeneratif. levelnya. Ada satu lagi yang adaptif. Adaptif. Oh. Adaptif itu karena dia punya fitur radar. Jadi kalau misalnya di depan nggak ada mobil dia akan meluncur. Tapi begitu ada mobil di depan dia akan ngerem dengan regeneratif braking Ah. sesuai dengan kecepatan mobil di depan. Saya belum nyetir juga, Mas, sampai Oh, sekarang. belum ya? Belum. Pengen cobain. Nanti deh. Tapi ini sih ini the best route sih. Iya. Kebun teh loh ini, Mas. Kita lewat Kanan kiri. perkebunan teh sekarang. Nah, ini lewat jalan rusak. Emang kalau lewat jalan rusak gini memang lebih kaku ya suspensinya ya. Iya. Jadi memang ini ciri khas suspensi mobil yang mengedepankan kestabilan. Iya. Handling yang utama gitu Sisi kan. yang gini. Tapi ya bukan yang ajrut-ajrutan banget, enggak. Betul, setuju. Eropa banget lah. Iya, benar, Mas. Suspensinya tuh Eropa banget. Bener-bener apa karakternya mobil khas Eropa. Keren loh ini bener-bener kita jalanan setapak. Nggak setapak sih, maksudnya satu jalur. Setapak tuh yang sorry. Ralat. Satu jalur terus kanan kirinya Iya. kebun teh. Tuh ada kayak bukan bukit sih ini, apa sih? Nah, We love to camping aja. drive ya, kita menikmati kenikmatan berkendara tuh bukan cuma dari mobilnya tapi dari alam Alamnya. sekitarnya. Betul sekali. Makanya rutenya kita harus Oh, pilih. Adem ya? Dan kita benar-benar belum pernah kesini. Belum pernah. Belum Belum pernah kesini sama sekali. Kita kira kita salah jalan, ternyata bagus. Iya. Ternyata bagus Nah banget. ini enaknya We Love to Drive, kita nggak mikirin nyampenya mau jam berapa di tujuan. Betul. Yang penting proses perjalanannya dinikmati. Iya. Dan mengasihkan. Iya. Dan makan, Mas. Oke, Iya. terus di Bandung kita makan lagi sore. Ini kalau kita mau es teh tawar, es teh manis, Langsung tinggal satu bawa teh. es batu aja ya. Nggak gitu juga sih ya, daunnya repot juga ya. Nah ini akhirnya kita masuk ke jalan yang biasanya kita lewatin ya. Betul. Jalan utamanya ini. Ini jalan yang asik nih. Aduh, nggak bisa nyetir, Dit. Kayaknya part serunya semua di Mas Fitra ya. Iya. Aduh. Nanti gua nyetir bagian makan. Ini barusan kita tutup jendela ya. Pas kita buka jendela tadi tuh ada bau kopling. Betul. Karena Mau kan kopling angus. itu enaknya mobil listrik. Nggak bakal itu bau Nggak bakal kopling ya. dari kita. Iya. Karena kita nggak ada kopling. Wah asik ini jalan, asik nggak nih?
di kecepatan berapapun. Dulu sempat skeptis gitu, ada mobil listrik bisa di setir secara fun nggak ya? Ternyata beda sama yang kita pikirin dulu teknologi mobil listrik sekarang tuh. Bener-bener kayak mobil normal tapi lebih bertenaga, lebih halus, effortless. lebih hening, Lebih effortless ya gitu. lebih effortless. Karena dia nggak ada peak power tertentu gitu kan mas. Iya. Udah linear. Tangkuban Perahu. Yes, sampai juga. Nggak nyangka udah nyampe aja. Nggak berasa ya? Iya. Padahal tadi kayaknya 2 jam dari tempat kita makan ya. Keren mas. Kayak di film-film mas. Kayak di film. Gue belum pernah kesini. Pernah sih tapi waktu kecil banget mas. Sama, Dit. Lu belum pernah ke Tangkuban Perahu? Pernah tapi waktu kecil Iya, banget. kecil. Nggak inget yang kita nggak inget gitu loh. Iya. Tahun 95 kali mas ya. Setahun dong lu. Iya. Enggak lah. Kok enggak lah. Itu kan dulu ya. Enggak, gua enggak segituan, gua umur berapa? Iya. Berapa orang, Om? 3. 3. 2 dewasa, 1 anak kecil. No. Ini 3 orang yang belakang dianggap dewasa aja nggak apa-apa. Ya. Tenang, dibeliin tiket dewasa dia. 9. Langsung nih. Wah keren. Berkabut-kabut gitu ya. Legenda Sangkuriang tuh. Oh, Sangkuriang. Sama Iya. Dayang Sumbi mas. Dayang Sumbi Ah. punya. Legenda Sangkuriang. Dingin. Alhamdulillah. Lumayan dingin Nyampe. ya. Enggak begitu dingin tapi ini. Lumayan lah. Dingin. Bau belerangnya udah mulai berasa banget. Enggak nih, kentut loh ya. Enggak dong, ini bau belerang kok kentut. Wah, untung nggak terlalu banyak kabut, kita bisa ngeliat ininya. Masih bisa ngeliat ya. Mas, dilarang melewati batas pagar. Ini kan masih di Oh, belakang iya. pagar ya. Itu apa mas? Oh, ini Tuh, jadi lihat, tuh. ini jadi Ini kawahnya. asap belerangnya nih yang naik nih. Aktif Kuning-kuning. dong berarti ya. Dan di sini tuh ada penambang belerangnya loh yang bener-bener bawa pikulan ke bawah, ngambil belerang di bawah terus naik lagi ke atas. Oh ya? Dia turun pakai jalan kaki berarti, nggak ada jalur Turun truknya jalan kan? kaki, nggak ada. Tapi itu panas mas. Panas, Oh, panas. Iya, kan? Iya, dari itu. Salah satu ciri panas kan asapnya ke atas. Bentar, mas. Telepon. Halo. Cariin bini kali itu. Cariin bini, telepon dulu. Ya udah kita aja yang menikmati. Mas, Jess. Ah. Sorry nih, ada artikel yang harus dinaikin. Gue balik ke mobil dulu. Siapa yang nyuruh? Bosnya kan di sini. Oh iya juga. Tapi ini. Ya lu harus artikel Oh dinaikin. iya betul. Ya udah sana. Mobil dulu mas. Ini kuncinya. Oh iya. Ini jadwalnya kita bersenang-senang. Ya udah kita istirahat dulu. Nah, itu Iya. emang transport. Oke. Ya udah kita nyantai-nyantai dulu sambil si Adit kerja. Enak nih. In case baterai laptop ini habis, itu ada fitur vehicle to load atau V2L pada MG4 EV ini. Kapan lagi coba bikin artikel di Tangkuban Perahu sebelahnya ada kuda.
Setelah menikmati pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, sekarang giliran saya mengajukan MG4 EV ini. Karena range cukup untuk sampai ke Bandung, kita putuskan menuju ke sana. Nah, ini saatnya saya berkendara dengan MG4 EV. Dan pertama kali merasakan berkendara dengan mobil ini memang benar yang dikatakan oleh Aziz dan juga Mas Fitra. Ya masa bohong kita ya. Iyalah, masa dia nggak percaya sama kita sih, Mas? Iya, tapi langsung kerasa gitu Mas, bener-bener naik tuh, bener-bener. Ini kan beliku-liku juga nih Mas, handlingnya langsung bener-bener terasa presisi. Oh iya, dia kan? dia nyobain, dia langsung ketemu jalanan yang belok-belok, Iya Mas. Mas, langsung seru kan. Mas Fitra juga. Gua doang yang lurus di tol. Iya. Dia lagi panen listrik nih sekarang. Nah, Iya, iya, lagi manen. Ya, ini saatnya saya, karena kan habis ini kita turun ke Bandung. Nih baru dari puncak Tangkuban Perahu. Saatnya saya mengambil kembali energi yang terbuang tadi selama menanjak ke gunung ini. Ini belakangnya ya, surprisingly itu duduknya paha itu tersangga dengan sangat baik. Karena biasanya mobil elektrik itu lantainya tinggi. Iya. Entah kenapa ini lantainya rendah. Nah itu Mas, karena mobil ini dedicated buat mobil listrik kan Mas. Jadi dia Iya. Jadi dia baterainya- bisa ngatur baterai itu mau di mana semua. Tapi nggak ada juga yang dedicated untuk mobil listrik. Tapi tinggi ya. Oh, Nah, iya. ini rendah. Jadi walaupun legroom nggak segede Aziz pas di belakang ya, tapi ini masih memadai legroomnya. Dan ini lagi nge-review, jangan diketawain. Oh iya, iya. Maaf. Tapi ini legroomnya itu masih memadai, headroom juga, dan yang paling menyenangkan itu paha tuh tersangga dengan baik, jadi nggak capek mau jalan jauh. Sama satu lagi Mas di belakang. Apa tuh? Posisi senderannya tuh cukup rebah, jadi cukup nyaman. Iya. Nggak tegak. Apalagi tadi di jalanan yang belok-belok gitu kan. Emang nggak bisa reclining ya, tapi posisi standarnya Udah cukup rebah. udah cukup relax lah. Iya, betul. Dan bener nih, posisi berkendaranya ideal banget Mas ini mobil. Iya. Posisi berkendaranya enak, visibilitasnya juga enak gitu, bener-bener nggak ada blind spot sama sekali. Apalagi lu kan kalau nyetir suka paling Iya, rendah kan. di dashboard tuh rendah gitu. Iya. Jadi, wah enak nih visibilitasnya. Tapi ingat janji kita tetap akan satu hal yang paling tidak kita suka dan satu hal yang paling kita suka. Tapi nanti setelah si Adit ngerasain dulu mobil ini. Iya, betul. Nah, sesuai janji Mas Fitra tadi Mas, kita akan membahas apa yang kita suka dari mobil ini dan kita tidak suka dari si MG4 ini Mas. Oh, boleh. Oke. Dari Mas Fitra dulu deh, yang paling Yang- senior. Gitu bahasa halusnya. Iya. Itu dari yang tidak disuka dulu ya. Siap. Oke, boleh. Itu adalah ada material jok yang warnanya terang putih. Emang Oh. kesannya jadi futuristis, kesannya jadi mewah, tapi nggak lama buat bikin itu kelihatan kotor. Jadi kita benar-benar harus jaga celana kita bersih atau kita rajin bersihin. Kalau nggak kelihatan kotornya cepet. Nah, berarti channel harus bersih terus Mas. Iya, poinnya Nah, iya, Mas Fitra iya. harus selalu bersih. Iya. Iya emang. Tapi lihat mobil tesnya aja juga ada ininya, udah ada nodanya gitu ya. Jadi emang itu resiko punya mobil dengan interior ada detail yang terang seperti ini. Gitu. Tapi Keren gitu iya Mas. kan keren kan. Iya. Jadi kelihatan Modern, luas, modern, luas, Tapi iya. ini kan mewah. mobil kan cocok buat keluarga. Coba anak-anak tiba-tiba nginjek-nginjek pakai sendal segala macam kan jadi kelihatan kotor gitu. Kalau gelap itu ya mungkin kotor, tapi nggak kelihatan kotor. Iya sih. Justru itu bahaya, Mas. Iya sebenarnya kan. Kalau sih. tidak kelihatan kotor Tapi tapi kotor. Iya, kita nggak aware gitu loh Mas. Tapi soalnya pas pertama kali masuk mobil ini kan mobilnya masih relatif baru kan. Iya. Begitu ngeliat ke jok kiri, oh kok udah ada noda kotornya gitu ya. Iya sih. Nah itu hal yang gue kurang suka dari mobil ini. Oke, gua. Kalau gua iya gimana ya? Kalau kalian mungkin tidak merasa. Kalau gua kalau buka pintu nih, bawahnya side skirtnya tuh ada agak terlalu nongol, jadi betis gua nyangkut. Bukan nyangkut ya, nabrak lah ya. Oh, itu ada kemungkinan mungkin Salah sih, gara-gara gua. kakinya kurang panjang. Salah postur Mas ya. Sebenarnya jadi gua yang kena lagi ya. Nggak, tapi Cuman
Iya, rada keluar gitu loh side skirt. Jadi kita ketika buka pintu kan biasanya sampai bawah tuh Iya. kebuka gitu ya. Kita bisa dengan gampang. Nah, ini tuh kaki gue betisnya tuh nempel gitu loh. Bener sih, itu tadi gue juga ngerasain sempat nyentuh gitu ya. Mungkin lebih jarang nyentuhnya, tapi kadang-kadang suka nyentuh. Lebih jarang. Mungkin malesnya kalau ini pas lagi kotor gitu ya, Iya. mobilnya jadi tanah kita kotor. Iya, itu poinnya. Kalau misalkan habis hujan nih misalkan. Jadi kita celananya pakai celana panjang jadi kotor gitu. Itu sih kalau gua. Kalau lu apa, Dit? Kalau saya itu instrumen casternya. Instrumen caster tuh dimensi kurang besar dikit gitu. Maksudnya ada head Kan unitnya. minimalis. Iya, minimalis. Tadi kan ceritanya. udah bagus, minimalis. Keren malah segitu mah. Oke lah. Emang informasi banyak sebenarnya. Iya. Maksudnya nggak- Lo nggak bisa baca kalau sekecil itu. Oh, bisa mas. Oh, Kan bisa. gua mau pakai kacamata. Oke. Ini pakai kacamata nih mas. Ya, makanya gue bisa baca. Makanya gue cukup dengan segitu tuh malah apa ya? Kayak mobil balap aja gitu ya Mas Fit ya? Iya, Iya jadi sih. apa benar-benar minimalis Gitu, ya. Cuman informasinya lengkap. Ada mungkin lebih seneng yang gede. Iya. Iya, masing-masing lah. Preferensi. Nah sekarang yang disuka mas, apa mas dari mobil ini? Paling lu suka mas? Oke. Oke. Apa ya? Mikir dulu. Setelah Semikir gua lu. melihat semua bagian ya, ternyata yang paling gua suka dan surprisingly gua juga nggak nyangka di mobil ini seperti itu adalah duduk di belakang ini paha tersangga dengan sangat baik. Posisi duduknya ya di belakang ya. Jadi posisi duduk di depan enak, di di belakang pun ini kaki tuh nyaman banget karena benar-benar kita bersandarnya tuh di pahanya tuh benar-benar lantainya tuh rendah. Padahal ini mobil listrik. Iya. Itu yang paling Pemanfaatan ruangnya bagus mas ya berarti? Iya. Heeh. Atau karena ini Mas, emang joknya rada naik sedikit tuh Mas. Bisa ya, apapun Ditopang ya? desainnya, kemudian lantainya rendah itu Iya, bikin iya. jadi Nyaman. duduknya tuh benar-benar tertopang dengan baik badan kita. Oke. Belakang. Tuh. Itu dari Mas Fitra ya? Iya. Ajis. Kalau gua yang gue suka adalah desain setirnya. Setirnya two spoke, flat top, flat bottom. Terus flat bottomnya itu juga ada apa ya? Panggalannya ya. Ada motifnya gitu loh. Ada motifnya, terus ada piano blacknya di sini. Keren gitu loh, terlihat futuristis sekali Modern, gitu. modern, iya. Bener kata Mas Vita tadi, kayak nyetir mobil konsep gitu loh. Iya. Setirnya modern banget, futuristis. Itu sih kalau gua. Kalau lu ini- apa, Dit? Kalau saya adalah ini detail yang kecil banget tapi saya suka dan nggak ditulis. ditulis? Biasanya di mobil apa gitu ya suka ditulis gitu, bener-bener itunya. Dipamerin. Dipamerin, ya. Oh, tulisan Yaitu dia ya. Auto ya. power window. Ini dan power window itu auto keempat-empat ya. Oh, iya. Tapi bentar, auto power window harus punya fitur Oh, Anti-jepit. anti-jepit. Kita coba dulu Coba, nih. Mas Fitra aja yang ngetes. Mas Fitra. Coba, Mas. Coba, Mas. Oh, iya. Aman. Oke, lulus. Ternyata bekerja ya. Oke, benar. Itu kan detail kecil tapi jadi praktis gitu loh, Mas. Iya, dan tadi juga nggak sakit sama sekali. Iya. Ya oke, jadi itu hal-hal yang kami kurang suka dan hal yang kami suka. Masing-masing pilih satu dari mobil ini. Sekarang kita ke Ke Pemberhentian terakhir. SPKLU ngapain, orang belum perlu isi listrik. sebenarnya iya Mas. Iya. Ini masih 194 Cuman km. kayaknya kalau mobil listrik pas syutingnya di SPKLU gitu. Iya. Iya, itu. terakhir kita harus mencoba listrik Bandung. Iya. Nah, tapi itu tuh maksudnya banyak orang salah kaprah. Waduh, nanti SPKLU kan belum sebanyak SPBU. Ya. Sebenarnya kalau dipakai seharian hari-hari dalam kota, apalagi kalau kita tinggal di rumah, Iya. itu tinggal ngecharge di rumah sebenarnya. Nggak perlu harus ke SPKLU Iya. kan. Iya. Dan sekarang kalau mau keluar kota ternyata SPKLU-nya udah banyak yang 200 kW. Oh, jadi lebih cepat ini Cepat chargingnya isinya. ya. Waktu chargingnya lebih cepat. Dan sebenarnya ini masih bisa Mas ke Jakarta. Bener Baik sih. lagi. Oh iya, apalagi 194 kilo sih apalagi bisa. ke Jakarta itu turun. Mayoritas turun di Iya. jalannya. Iya. Di jalan tol Cipularang kan turun, terus bisa kita manfaatin sih. Jadi Breaking mending breakingnya. balik ke Jakarta apa kita cari kuliner di Bandung? Kita cari kuliner Itu dulu di pas. Bandung. Habis itu kita bermalam dulu. Kita barbekyuan termalam. Oke. Ya kan? Habis itu baru besoknya kita pulang. Jadi kita fullin aja dulu, besok kita masih bisa antar malam kita masih bisa jalan-jalan, terus besok pulang dengan tenang. Oke, kita jalan dulu sambil si Adit mungkin masih mau menikmati Oh iya. kenikmatan berkendara.
Saya yang paling bentar nyetir mobil ini. Dan ntar lagi ini Enggak kena lah. macet. Bandung jam segini macet loh. Macet tenang, ada auto hold. Iya, benar. Terus itu juga adaptive cruise controlnya juga bisa sampai bisa. berhenti. Dia aman sih. Ya udah, nggak apa-apa. Let's go. 2 jam lah tadi nyetir. Ya kan, Oke, cukup. kita tes kenyamanan dulu, Jis. Apa kita ke belakang? Apa gua ke belakang maksudnya? Tes kenyamanan. Sampai di SPKLU Bandung Utara. Sebenarnya kita nggak perlu ngecharge karena kita masih banyak, tapi kita mau ngasih tahu bahwa charger seperti ini itu ada di mana-mana, hampir di semua kota besar itu Iya. ada. Dan untuk memakai charger seperti ini, tinggal pakai aplikasi PLN Mobile. Iya, jadi gampang. Dan tinggal bahkan kita bayarnya pun nanti kan harus bayar kan? pakai Harganya tuh 2.466 Per rupiah KWH. per KWH. Iya. Itu bisa bayarnya pakai GoPay. Iya, bisa pakai GoPay juga. Nggak usah, kan kita nggak usah ngisi. Oh iya. Enggak lah, ngisi juga biar ngicipin listrik Bandung. Ngicipin listrik. Ngicipin Buat- aja. Sebenarnya listriknya kita masih sisa berapa range-nya? Masih Masih 198 tadi terakhir. Oh, karena turun ya Turun. tadi ya dari sini. Jadi masih 38%, Mas. Iya. 198 kita masih cukup buat balik ke Jakarta lagi, masih sisa juga. Hmm. Tapi kalau impresi saya mengenai mobil ini pertama kali saya bawa MG4 EV ya. Oke. Untuk harganya yang 600 jutaan rupiah, mobil ini memberikan tuh banyak. Range-nya memadai di atas 400 km, Ya. akselerasinya kuat, posisi berkendaranya nyaman, posisi duduknya ergonomis, dan interior serta eksteriornya itu menarik perhatian karena futuristis gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya cukup paket lengkap ini mobil. Apalagi warnanya yang seperti ini Iya. ya, bikin eye catching lah. Iya. Tapi yang jelas enjoy driving sih. Iya, pertama mobil kalinya ini. kita we love to drive pakai mobil Pakai mobil listrik. listrik. Dan seneng juga Mas, karena fasilitas seperti ini udah rampung di berbagai kota. Jadi Mas. walaupun kita nggak perlu ngisi, tapi kita ngerasa aman gitu. Iya. Karena PLN ternyata sudah menyiapkan infrastrukturnya dengan sangat baik. Udah nggak Iya. range anxiety lagi gitu. Dan ini ternyata adalah bukan hanya mobil listrik pertama yang kita bawa we love to drive, tapi ini mobil listrik pertama yang dijual oleh MG di Indonesia. Ya, Mobil listrik pertama MG yang penggerak roda belakang. belakang, dan mobil listrik MG juga yang pertama kali dibuat dari platform yang dedicated untuk mobil listrik Ya. dan fun to drive. Iya, setuju gua. Ini fun to drive. Enak tadi pertama kali nyetir, biarpun bentar nih, paling bentar nyetirnya, tapi udah ngerasain Mas Asik yang kok, penting. asik buat jarak pendek maupun jarak panjang ini mengasihkan, dan rasanya mobil listrik juga memberikan keasikan yang berbeda dibandingkan mobil Konvensional. konvensional. Mungkin mobil konvensional ada suara, ada Ya. getaran yang mungkin buat beberapa orang itu bikin menambah adrenalin gitu. Iya. Tapi mobil listrik punya sensasi yang Sensasi yang berbeda agak dengan instan ya. tanpa suara, tanpa getaran, dan mengasihkan, serta karena center of gravity-nya rendah Rendah. juga pengendaliannya bagus. Kayak Aziz ya, center of gravity rendah. Udah, jangan. Jangan, Ini udah udah ya? akhir video. Udah ya? Aziz, mohon maaf kalau Iya, ada iya kesalahan. dimaafkan, iya dimaafkan, Kesalahan. iya dimaafkan. Maafin juga Pak Haji. Oh, iya. Oke, kalau misalnya kami mau mengadakan We Love to Drive lagi pakai mobil apa dan jalan kemana, silahkan komentar di bawah. Tapi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Baik, kita charge dulu. Bentar.